Erick Thohir dan Madam Pang langsung saya jadikan kandidat kuat pengganti Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa Presiden AFC yang diterang-terangan adalah orang Bahrain yang kini didesak mundur oleh sebagian besar fans timnas Indonesia. Bagaimana analisa mendalam soal potensi duet Erick Thohir dan Madam Pang pimpin sepak bola Asia? Temukan jawabannya di sini. PSSI koordinasi dengan KBRI untuk fasilitasi supporter dukung timnas Indonesia di Qingdao. Dalam upaya mendukung tim, PSSI berkolaborasi dengan KBRI. Apa saja rencana untuk memastikan supporter bisa memberikan dukungan maksimal? Shin Tae-yong ungkap dosa wasit saat timnas Indonesia ditahan imbang oleh Bahrain. Pelatih timnas Indonesia tidak segan-segan menyoroti keputusan kontroversial wasit. Apa saja yang dianggapnya sebagai kesalahan fatal dalam pertandingan ini? Simak penjelasan lengkapnya. Wasit UEA Omar Muhammad Al-Ali pimpin laga timnas Indonesia versus Cina, pengaruh besar terhadap Bahrain. Dengan pengalaman yang mumpuni, bagaimana keputusan wasit ini akan memengaruhi jalannya pertandingan? Temukan analisis lengkapnya di sini. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Erick Thohir dan Madam Pang langsung saya jadikan kandidat kuat pengganti Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa Presiden AFC yang diterang-terangan adalah orang Bahrain yang kini didesak mundur oleh sebagian besar fans timnas Indonesia. Bagaimana analisa mendalam soal potensi duet Erick Thohir dan Madam Pang pimpin sepak bola Asia? Temukan jawabannya di sini. Dalam dunia sepak bola Asia, isu integritas dan keadilan pertandingan menjadi semakin penting. Terbaru kasus kecurangan wasit yang melibatkan tim Bahrain dalam pertandingan melawan Indonesia mengundang banyak sorotan. Situasi ini mempertegas perlunya kepemimpinan yang kuat dan berintegritas di tingkat konfederasi. Dua sosok yang muncul sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa sebagai Presiden AFC adalah Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dan Madam Pang, Ketua Umum FAT Federasi Sepak Bola Thailand. Kedua kandidat ini diharapkan dapat membawa AFC ke arah yang lebih baik dengan fokus pada peningkatan standar integritas dan kualitas kompetisi. Dalam menghadapi tantangan besar seperti kecurangan wasit dan isu lainnya, kepemimpinan yang kuat dari sosok seperti Erick Thohir dan Madam Pang sangat dibutuhkan. Dengan momentum ini, perubahan kepemimpinan di AFC bisa menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas sepak bola di Asia. Baik Thohir maupun Pang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya mengutamakan kepentingan masing-masing negara, tetapi juga membangun solidaritas di antara semua anggota AFC demi kemajuan sepak bola benua Asia. Setuju gak kalian kalau kedua orang ini jadi presiden dan wakil presiden AFC? Tulis di kolom komentar. PSSI koordinasi dengan KBRI untuk fasilitasi supporter dukung timnas Indonesia di Qingdao. Dalam upaya mendukung tim, PSSI berkolaborasi dengan KBRI. Apa saja rencana untuk memastikan supporter bisa memberikan dukungan maksimal? PSSI siap menjalin koordinasi dengan KBRI dan KJRI di Cina untuk memfasilitasi supporter timnas Indonesia untuk nonton langsung di Stadion Qingdao Youth Football Qingdao. Pihak federasi hendak memastikan berapa jatah alokasi tiket yang diberikan tuan rumah. Timnas Indonesia akan melawan timnas Cina dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Laga itu akan digelar di Qingdao yang berada di tengah-tengah antara Beijing dengan Shanghai.
Anggota Komite Eksekutif PSSI (ex-Co PSSI Arya Sinulinga) menyatakan akan berkoordinasi dengan KBRI dan KJRI jika minat supporter tinggi. Mereka siap memfasilitasi. Dukungan supporter memang cukup penting untuk mengiringi perjuangan Pratama, Arhan, dan kolega. Sebab mereka menargetkan meraih poin penuh dalam laga itu. Kami akan lihat kondisi berapa orang Indonesia di sana. Baru kita minta ke sana, jangan nanti minta banyak, ternyata enggak, banyak supporter, kata Arya di Jakarta, Kamis 11 Oktober 2024. Pria berkacamata itu sampai saat ini belum mengetahui supporter timnas Indonesia akan mendapatkan kuota tiket berapa banyak. Menurutnya, pihaknya akan melakukan pendataan lebih supporter yang ingin menyaksikan laga itu. Nanti kita lihat bagaimana di sana, kami kerjasama dengan KBRI Cina, ujar Arya. Jadi belum tahu mintanya berapa (tiket tandasnya). Timnas Indonesia sendiri saat ini sudah tiba di Cina setelah menempuh perjalanan dengan pesawat sewaan dari Bahrain. Persiapan selama 4 hari diyakini cukup untuk menghadapi tim Dragons. Shin Tae-yong ungkap dosa wasit saat timnas Indonesia ditahan imbang oleh Bahrain. Pelatih timnas Indonesia tidak segan-segan menyoroti keputusan kontroversial wasit. Apa saja yang dianggapnya sebagai kesalahan fatal dalam pertandingan ini? Simak penjelasan lengkapnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyoroti keputusan wasit saat pertandingan melawan Bahrain. Laga yang digelar di Bahrain National Stadium tersebut dipimpin oleh Ahmed Abu Bakar Al-Kaf asal Oman. Pertandingan yang berjalan ketat membuat pelanggaran sering terjadi. Namun terlihat Bahrain lebih dimanjakan dan saat pemain skuad Garuda tumbang, wasit seolah tidak melihat. Shin Tae-yong menjelaskan semua pihak bisa menilai kinerja wasit yang sebenarnya. Apalagi bagi mereka yang melihat pertandingan ini. Dia juga mengakui bahwa kemarahan kepada wasit adalah hal yang wajar. Selain itu, tambahan waktu yang tidak wajar membuat tensi pertandingan semakin tinggi. Jika ada yang menonton pertandingan ini mungkin pasti mengerti mengapa pemain kita marah. Tambahan waktu 6 menit itu sudah lebih dari 9 menit, kata Shin Tae-yong. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini menambahkan pemain Bahrain lebih mudah mendapatkan pelanggaran. Bahkan sentuhan ringan pemain skuad Garuda akan langsung membuat wasit bereaksi. Di sisi lain, saat pemain timnas dilanggar, wasit tidak memberikan respon yang sama. Hal tersebut tentu jadi pertanyaan karena wasit Ahmed harus adil dalam bertugas. Keputusan wasit yang berat sebelah. Saat pemain kita menghalau pemain Bahrain mendapatkan tendangan bebas. Saya rasa semua orang tahu mengapa pemain kita marah, tutupnya. Memang wasit busuk berat sebelah, jahanam tidak profesional. Wasit UEA Omar Muhammad Al-Ali pimpin laga timnas Indonesia versus Cina, pengaruh besar terhadap Bahrain. Dengan pengalaman yang mumpuni, bagaimana keputusan wasit ini akan memengaruhi jalannya pertandingan? Temukan analisis lengkapnya di sini. Wasit Omar Muhammad Al-Ali memimpin laga timnas Indonesia versus Cina. Kontroversi di balik layar akankah terulang kembali? Wasit asal UEA Omar Muhammad Al-Ali akan memimpin laga penting antara timnas Indonesia dan timnas Cina pada 15 Oktober 2024 di Qingdao Youth Football Stadium. Namun riwayat kepemimpinannya cukup kontroversial, terutama ketika ia membantu Bahrain meraih kemenangan atas Australia. Pada matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 September 2024, Al-Ali mengeluarkan kartu merah langsung untuk pemain Australia, Kusini Yengi, di menit ke-77.
Keputusan ini membuat Australia kehilangan kekuatan dan mereka akhirnya kalah 0-1 setelah gol bunuh diri Harry Souttar di menit ke-89. Kontroversi tersebut membuat beberapa pihak meragukan objektivitas Al-Ahly. Di usia 36 tahun, Al-Ahly memiliki pengalaman sebagai wasit, termasuk memimpin 3 pertandingan di Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Namun meski ia belum pernah memimpin laga yang melibatkan timnas Indonesia, ia sudah 1 kali menjadi pengadil untuk timnas Cina ketika mereka menang 4-1 atas Singapura. Dengan catatan tersebut, harapan besar diletakkan pada Al-Ahly untuk memimpin laga dengan adil. Timnas Indonesia yang masih merasakan trauma akibat keputusan wasit Ahmed Al-Kaf dalam pertandingan sebelumnya melawan Bahrain tentu berharap bisa tampil maksimal tanpa hambatan dari keputusan wasit. Mari kita dukung Garuda dan semoga keberuntungan berpihak kepada kita. When I was just a boy,